18 tahun. 18 tahun jadi ngurusi anak TK. Iku nyeboli anak berapa kali, Pak? 18 angkatan. Yayan Tackle, saya Imam Speaker. Kembali kita bersama MK Surabaya. Seperti biasa, hari ini kita dapat endorse. Oh iya, endorse dulu. Judulnya A Box of tanda tanya. Iya. A Box of tanda tanya. Box of sebuah kotak tanda tanya. Nah, Tadi saya tanya ke pembuatnya, memang dibuat tanda tanya itu karena isinya bisa macam-macam. iya. Bisa paku, Bisa pacul, bisa plafon. bisa brengkesan kusen. Kalau yang ini ayam, ya. Tahu perasaan lo brengkesan kusen? Atus. Kalau yang ini ayam, ini kayaknya ayamnya enak ini. Iya, Wah, ayam. Nah, itu. Jadi ini usahanya ada di IG @abox.of. Nah, @abox.off. Nah, silakan follow di Instagramnya. Nanti Ada di nomor WA-nya juga ini. ya nanti di kolom deskripsi juga ada. Ini daerah mana ini usahanya? Sidoarjo. Sidoarjo. Jadi yang kawasan Sidoarjo, Kalau mau beli paku, Jombang, Magetan. aduh nih. Iya. Aduh. Ya, Sidoarjo dan sekitarnya kalau mau pesen. Nah, kebetulan endorse kali ini tuh yang membawa adalah narasumber kita. Ya, Narasumber ini tuh istimewa. ya. Sangat istimewa. Sangat istimewa karena Kak ini adalah legenda hidup pendamping di Sidoarjo. ada patungnya. Enggak ya, legenda masih hidup. Oh iya. Kayak Iwan Fals itu legenda tapi hidup. Nah, Ini pokoknya kalau nyebut pendampingan Formasio itu pasti menyebut nama Kak yang satu ini. langsung aja kita panggilkan Kak Dewi. Yes, selamat datang di MK Surabaya, Kak Dewi. Selamat Kak Dewi. berjumpa. Iya, Sehat-sehat. luar biasa. Sehat Kak Dewi? Sudah ditanya. Sehat. Ditanya. Oh iya, oh berarti saya nggak dengar. Oh iya. Ini pasti dari Sidoarjo ya? Dari Sidoarjo. Apakah ada checkpoint? Aman. Aman Jadi ya? lolos ya. Lolos. Lolos. Sudah sehat. Ya, luar Jamin. biasa. Hai OMK Surabaya ya? Iya. Ya bukan Madiun ya. Ya, namaku Dewi. Lengkap apa pendek? Lengkap. Dewi Hernawati Tomasina Sihaloho. Oh. Dari mana? Sialuhu ya Batak. jelas. Sialuhu jelas Aceh. Betul loh. Batak lah. Batak ya. Batak ya. Paroki Santa Maria Annunziata Sidoarjo, mantap. Kesibukannya sehari-hari apa ya? Yang pertama jadi guru. Guru apa? Guru TK. Kan bisa dilihat kan kecil. Oh. Masih imut-imut juga. Kemudian di TK Santa Maria Yohanes Gabriel. Oh. Ya, terus pendamping remaja di Paroki Santa Maria Annunziata. Oh. Yang ketiga Totolan PT. Ini bisnis ini ya. Iya, ini dia. Wah. Ya, area Kuliner. Sidoarjo Nah, ya. itu. Iya. Kebetulan pitik. PT, iya. Katanya tadi Mas Duduk kadang ada paku. Peniti. Oh, peniti. Peniti ya. Ya. Kita mau tanya-tanya, kira-kira kan sudah ternyata katanya Mas Dudut legenda hidup. Iya. Aku kayak Sangkuriang ya. Iya. Kapale maksudnya. Iya. Soalnya gini, Iya, soalnya iya. kalau nyebut di kalangan teman-teman Formasio itu kalau nyebut ini siapa pendamping Sidoarjo yang bisa diundang ini, langsung semuanya itu nyebut mesti Kak Dewi. Kurang gaul mereka. Oh, Iya. kurang tahu. Nggak tahu. Nggak bisa. Banyak yang lainnya. Yang Siapa? lebih. Bisa Kak Ari, banyak. Cuman mungkin yang pas ditanya itu kenalnya cuma aku toh. Oh, kurang iya, gaul. iya, kurang gaul. Merendah untuk meroket ini. Nah, Meskipun resminya sebenarnya pendamping rekat, Iya, pendamping rekat. tapi jadi pendamping Formasio. pendamping formasi. Ya, karena rekat itu bagian dari formasi. Iya. Iya. Nah, itu
maksudnya pendamping formasio apakah ada ketua formasionya tapi juga ada yang pendampingnya atau pendamping itu ketuanya formasio? Ada ketua formasionya. Oh. Ya, ada ketua formasionya. Ke Pak Budi. Hai Pak Budi. Halo, Pak Jadi Pak makan Pak. Iya, Pak Budi belum pesan. Oh iya. Nah, Pak Budi pesan. Ya moga-moga rombongan sekali lihat ya. Iya, iya. Tuh, harus lihat tapi ya. Harus lihat. Harus bangga. Sudah berapa lama menjadi guru? Berapa lama ya? Hampir 18 tahun. 18 tahun ya. Tetap di Santa Maria Yohanes Gabriel. Mantap. 18 Iya. tahun. Tepuk tangan dong ya. Tepuk. Berarti sudah naik gaji 18 kali. Iya. Agak susah pertanyaannya. Oh iya naik gaji terus kok ya. Aduh. Iya, iya. Bangga loh ini Bangga, sebagai bangga. Yohanes Gabriel di dadaku. Nah, Mari ini naik gaji. naik gaji. Berarti anak TK yang dididik sama Kak Dewi itu sekarang sudah Harusnya sudah Kuliah. SMA. Rodok sedih aku. Piye? Ada yang sudah punya anak. Oh, ada punya anak. Iya. Iya, iya, iya. Agak gimana gitu dia. Iya, iya, iya. Loh, berarti 18 tahun tuh TK semua? TK terus apa pindah-pindah maksudnya? TK terus kan setia itu tadi. Iya. Ya, kalau penonton dari channel ini cari yang setia, Nah. Dewi sih halo. yes. Asli Aceh. Bapak Gak belajar peta ya. 18 tahun 12 tahun Guru TK. ngurusi anak TK. Iku nyeboi anak berapa kali? 18 angkatan. Masa Semua ya? sudah pernah merasakan tangannya Kak Dewi. Ya. Iya bener karena TK Loh iya, karena saya dulu juga diceboi guru saya. Tapi Iya. saya diceboi tapi nggak sepil. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Tapi zaman saya dulu gitu. Oh. Mosok ya tak sebut nama ya, Rek. Enggak. Saya nggak bayangkan itu 18 tahun nyeboi berapa. Iya, jadi tipikal Kak Dewi ini tipikal setia. Iya. Setia. Setia sekali ya. 18 tahun di sekolah Setiap yang sama. tikungan ada. Oh. Setiap tikungan ada. Ada. Pandemi gimana ngajarnya? Pandemi bukan menjadi masalah. Cie. Mantap. Ngajar jalan saja. Online ya? Online. 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 Susah loh ngajar TK online. Aku ngajar biasa ya susah. Iya. Komennya online. Waduh, belajar sama Kak Dewi. Oh. Cie. Bisa ya berarti ya? Bisa, bisa. Nah, tanggapannya murid ini berarti sudah 4 bulan. Iya, mulai 4 dari bulan, tanggal 23 Maret Betul. online-nya. Nah, Iya. ada kesusahan nggak sih ngajari anak TK itu? Kesulitannya apa? Pasti ada lah susah Iya, iya. sebenarnya. Mereka itu kayak nonton TV. Iya. Aku ngomong Oh. ditinggal ke kamar mandi. Kadang nggak pakai baju. Gitu. Ada yang mamanya suapin Iya, iya. gitu. Masih benar apa-apa. Pokoknya bocor gitu. Terus apa namanya? Sini menerangkan dia nyanyi. Kan ada pemerintah ini bikin program tuh nonton TVRI. Iya, Nah iya. ada satu lagunya itu yang jadi lagu favorit. Nah, Yo rodok mencek no sih Zak. iya, iya. Dinyanyi no sementara aku lagi nerangkan. Oh. Iya. Itu wae lagunya terus. Loh, kira-kira kalau misalnya ngajar itu kalau online dari jam berapa sampai jam berapa? Apa sama dengan? Gue kira hari kuliahan yang petang jam. Iya, sama bro. Oke. Dari jam 9 sampai setengah 11. Oh, 2,5 jam. 2,5 jam. Iya, setengah 11. Iya. Atau ya jam setengah 11. Satu jam setengah. 1 jam setengah. 1 jam setengah. 2 jam. Sampai mikir aku. Iya, Wes otak ini otak TK. Nah, terus tanggapan muridnya apa? Nggak bisa, muridnya belum bisa ngomong. Enggak pernah tanggapan. Iya, nggak bisa. Orang Oh. tuanya. Muridnya cuma nah. Murid saya semua baik-baik, nggak ada yang Iya. Itu muridnya Kak Gita. Oh iya. Nah, iya, iya. Tanggapan orang tua maksudnya. Iya, selama 4 bulan ini. Mudah-mudahan orang tua murid saya itu bukan orang tua yang munafik semua ya. Nah. Iya. Karena tanggapan mereka tuh senang. Senang. Mudah-mudahan benar-benar senang. Iya, 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 iya. seperti itu. Jadi nggak ada masalah sih. Katanya Mas Yudit aja 4 bulan ngurusi anaknya di rumah aja sambat. Iya, Pak. Kapan aku cerita? Cuma saya kasihan sama wali murid saya.
Karena kenapa? Sampai no kuota. Oh, iya. iya. online terus. Online terus. Berarti Kak Dewi ini selain setia juga pasti orangnya sabar. Kenapa? Ngadepi hari cilik wangel, Bro. Iya, bisa dilihat kan. Iya. Kata pepatah sabar itu Subur. Oh iya. Padahal saya nggak nyinggung itu loh enggak, sebelum padahal. disinggung saya nyinggung dulu. Diem dulu ya. Auranya itu aura setia dan sabar. Jadi yang pengen tahu nomor teleponnya. Iya, bisa nanti di kotaknya. Bisa ya? Bisa kenalan ya? Bisa Kan dong. lagi available ya? Luar biasa. Kemarin katanya wisudanya seru ya, lulusan ATK. Ya, sempat mumet sebenarnya. Gimana? Mau buat seperti apa supaya tetap berkesan. Iya, iya. Googling karena belum banyak. Iya. Boso Inggris KB. Nah, Rodok gak mudeng. iya. Terus ya harus ditonton aja meskipun nggak ngerti. Oh ini maksudnya begini. Akhirnya ya buat virtual. Terus pas terima rapot kita buat semacam penyambutan gitu. Karena mereka kan nggak boleh turun. Iya, iya, iya. Jadi ya tetap di Mobil. terus rodok mencungulkan kepalanya Iya, gitu. iya. Terus kita foto sodret gitu. Ya ajang nampang sih Iya, sebenarnya. nampang. Biar tambah beken gitu harapannya. Tapi itu pun kan sudah berkesan bagi anak-anak. Oh iya. Berkesan sekali. Berkesan sekali ya. Berkesan sekali. Seneng sih mereka, yang seneng maknya. Ya, kok iso? Ngeterno, Oh iya. Ada yang nggak bisa datang ke sekolah terus didatangi berarti ya? didatangi karena mereka juga berhak untuk momen ini. Iya, iya. Dan kan hanya karena orang tua bekerja, lalu mereka tidak bisa ke sekolah kan kasihan. Iya, iya. Yes, diantar aja, Diantar enggak lah, aja. mau cuman Sidoarjo nggak sampai Magetan. Nah, itu aja cilik lah ya. Cili, daerah kekuasaan. Dari kekuasaan. Iya, iya. Lalu juga aktif di paroki. Puji Tuhan. Sudah berapa lama aktif di paroki? Sebagai pendamping lah ya. Apapun pendamping apapun. Kalkulator ada? Oh enggak ada. Ada aja. Berarti banyak ini berarti ya? Enggak sih sebenarnya, Berapa bukan tahun? anak TK. Iya. Sejak masih SMA. SMA. 99 aduh lah, ngapain aku ngomong SMA ya? Lah konangan ngomong. Aduh, salah. Sejak 98. 98. Iya. Itu berarti sudah berapa tahun dari sekarang? 98 ke 2020 ini berapa ya? Berarti 22. 22 lah. 20 apa 22? 22. Sudah 22 tahun tahun. menjadi pendamping. Iya. Itu sing didamping itu dari Iya. apa namanya itu? Biji Kemarin sesawi. Biji sesawi sampai jadi Sekarang udah jadi Pohon zaitun. Kemarin yang 2 orang narsum kita di 2 episode itu, iya iya. Acel dan Gita. Ah, itu muridku itu. Itu muridnya Kak Murid Dewi. biakku Iya. itu. Murid biak. Iya. Masih kecil, masih pampersan ngono. Sampai saiki. Sampai saat Ketoannya mereka nggak kenal pampers. Belum ada ya? Belum ada. Berarti Kak Dewi yang pakai. Masuk aku yang pakai. Sapiro gitu. Selama 22 tahun kan ya kalau kita sebagai orang Katolik yang normal itu sesuatu yang berat sekali melayani selama 22 tahun. Jadi maksudnya aku ini nggak normal. Kita di sini semua nggak normal. Oh. Mas, puji Tuhan. gitu loh. Nggak normal. Iya. Tapi kan orang-orang lain mungkin melihat tuh kok iso ya 22 tahun Melayani di gereja. iya nonton salib iku terus iku kok bertahan itu gimana? Gara-gara ditanya aku jadi timbul juga pertanyaan. Iya, iya. Kok iso yo gitu. Iya, kok iso ya? Ya enggak tahu ya. Nah, Mungkin panggilannya di situ. Panggilan. Cie, panggilan. Tepuk Itu- tangan Dewi. Si SMA itu jadi apa waktu itu? 98 itu waktu 98 itu apa pertama kali? Pelayanannya di bidang apa? Bia. Ngerti Bia enggak? Pendamping Bia ya? Iya, pendamping Bia. Tahu enggak apa kepanjangan Bia? Tahu dong. Apa itu? Bina Iman Anak Katolik. Wih, pinter Reis. Wah. Biasa itu pertanyaan terlalu mudah. Iya, iya. Saya yang bahasa Ibrani yang biasa. Hebat. luar biasa. Iya, iya, iya. Berarti 98 itu waktu itu Sidoarjo belum ada balai paroki sebelah kanan dia. Belum. Belum ada. Dia. Masih Iya gereja. yang sekarang jadi balai paroki ya? Iya. Itu masih tempat lari-lari anak-anak dia. Ya.
tempat petak umpet masih kosong. Sampai saya itu berapa kali ganti Romo Paroki, kepala paroki? Dari mulai Romo Dwijoko. Ya, Romo Dwijoko, Romo Didi, Romo Marno, Romo banyak Wih, saking akeh. Sekarang Romo Arjanto. Nah, sekarang pokoknya gue lah. Arjanto. Iya. Iya. Saking akehnya. 22 tahun. Pernah pindah enggak Dato tuh wis pendamping dia terus pindah mana atau ganti peran? Iya, dari pendamping dia terus jadi pendamping rekat sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi juga masih tetap ngajar dia di lingkungan-lingkungan. Pernah ini enggak Kak Dewi? Pernah di titik terendah itu jenuh, bosen, pingin pindah agama? Kalau di titik terendah ya pindah agama. Enggak ya. Ya, jangan sampai. Ya. Enggak pernah sih. Iya, Pernah nggak itu? Pernah lah. Terus apa? Bagaimana cara bangkit lagi? Karena kita tuh selalu punya teman-teman ya, satu komunitas ya, jadi selalu sharing, terus mereka saling menguatkan gitu lah. Terus juga punya ya cerita sama Romo Paroki juga, masalah apapun itu kita cerita dan ya selalu dapat penguatan, jadi tidak pernah sampai mau pindah agama itu tadi ya. Jadi sebelum jatuh itu sudah dibangkitkan lagi. Selamatkan. Iya. Pendamping biak dan rekat itu biasanya kan identik dengan kakak-kakak yang ceria gitu. Iya. Itu apa? Saya kurang ceria tak aku ini. Apa pernah galau nggak sih? Galau tentang apa dulu ini? Ya, Ya, apapun. Tentang anaknya, anak didiknya, tentang sesama pendamping. Ya ada lah pasti. Kalau tentang anaknya itu biasanya itu yang kalau dia itu lebih apa ya? Lebih enak sih. Karena mereka itu kan masih di antara anak mamanya, nanti dijemput gitu. Nah, yang rekat ini loh. Ya, izin dari mamanya pertemuan rekat. Tapi enggak nyampe. Enggak teko. Nanti terus mamanya telepon. Waduh. Kak, udah selesai acaranya. Acara apa? Enggak ada acara. Nah, gitu. Itu kalau rekat, tapi enggak banyak. Sidoarjo itu rekatnya api-api. Itu seperti saya itu. Amin nang gereja. Amin nang gereja. Tapi Menggo. Mental PS. Iya, itu aja sih kalau yang remaja pendampingnya gitu aja. Nah, Yang sesama pendamping apa? Kalau sama pendamping itu apa ya? Koordinasi. Koordinasi, terus ya koordinasi mau rapat nggak bisa seperti itu. Terus zaman dulu itu kan udah kayak sekarang ya, ada WhatsApp dan lain sebagainya. Masuk yo SMS-an habis pulsa. Ya, jadi itu aja sih masalahnya dulu. Terus ya paling ya kalau sama Romo Paroki anggaran dicoret. Dulu. Kalau dicoret jadi stipu lagi. Iya saja nih ya. Kawani. Mungkin dipasangi chip. Terus kayak iso lewat gereja. Iya, itu aja saya masalahnya. Kemarin itu, Bel. Iya. Saya itu diundang Kak Dewi untuk di pertemuan online, meeting online di Zoom. PDP. Apa itu? Iya, PDP. PDP. Singkatannya Pendamping dalam pandemi. Pendamping dalam pandemi. Jadi semua pendamping Formasio di Paroki Sidoarjo itu positif ngumpul, PDP. ngumpul di meeting Zoom itu, lalu undang Romo Didi, Romo Beni juga. Itu membicarakan soal bagaimana pendampingan gitu ya. Iya. Bagaimana mendampingi teman-teman rekat ya? Atau Formasio. Formasio. Di masa pandemi ini. Ya, itu apa? Hasilnya apa? Ya, latar belakangnya dulu. Latar belakangnya. Kan sejak ada pandemi terkenal di Indonesia ini kan, otomatis tuh kita tuh berhenti. Semuanya berhenti. Padahal waktu itu masih APP pertemuan ketiga. Betul. Bahkan ada yang masih pertemuan kedua. Ya. Nah, lagi hot-hotnya, lagi semangat-semangatnya itu keliling, tiba-tiba berhenti. Ya sudah. Nah, akhirnya kita mikir. Terus abis ini ngapain? Masa dibiarkan tok aja anak-anak ini? Anak-anak damping ini, dia OMK remaja ini, masa dibiarin gitu aja? Lalu kita coba lah, gimana kalau kita buat begini? Kita karena pendamping itu
tidak semua ya. Yeah. Itu bagaimana pakai sistem online itu bagaimana? Nah, kita coba buat sekaligus pembelajaran sih kemarin itu, sekaligus pembelajaran dan penguatan juga kepada pendamping formasi Sidoarjo. Nah, kita hubungi Romo Didi menyambut dengan oh ya ayo. Gitu. Maka kita buatlah PDP itu. Seperti itu. Akhirnya ketemu dengan Mas Yudit dan Kak Priska ya. Lalu ada teman-teman dari mana? Dari Ukit Center juga ikut. Seperti itu. Latar belakangnya itu sebenarnya. Yang pasti mulai terbuka ya. Terbuka para pendamping itu mulai giat untuk say hello sama anak-anak dampingnya gitu. Terus nanti juga minggu depan ya kita juga mau buat ODP. Apa mana ODP? Iya kan kalau di COVID itu kan ODP dulu, baru PDP. Kita balik. PDP dulu baru ODP. Orang muda dalam pandemi. Orang muda dalam pandemi. Nah ini nanti partisipannya adalah orang muda itu sendiri. Nah nanti orang muda yang akan mereka saling bertukar pikiran bagaimana atau apa yang sudah dilakukan, apa yang dirasakan selama pandemi. Seperti itu. Mantap. Itu buah dari PDP. Nah, buah dari PDP. Iya. Dan akhirnya kita undang di sini. Begitulah kira-kira. Untuk bercerita apa hasilnya? Silakan cerita. Itu tadi hasilnya. Tadi hasilnya. PDP. Tak nyemplung gelas saya. Balik cilik aku. Sok puru aku mulai tekan cilik. Mau dilanjutkan dengan ODP lalu setelah itu apa lagi? Selain remajanya, ODP-nya itu akan ada sesi 1 dan nanti kita bicarakan sesi 2. Nah, PDP itu sendiri akan kita ulangi lagi. Karena pendamping itu juga tidak boleh ditinggalkan. Harus juga saling dikuatkan. Kalau yang lalu tidak ada COVID-19, kita masih bisa rapat, masih say-hi di gereja. Nah, ini juga mereka harus tetap disapa, tetap dikuatkan. Nah, maka akan ada PDP yang kedua, seperti itu. Nah, yang ODP-nya juga akan dilakukan sesi 1 dan sesi 2. Dibuat berseri. Dibuat berseri. Ini yang untuk parokial. Nah, sementara yang untuk lingkungan, karena kalau di Sidoarjo kan pendampingannya lingkungan. Kita juga sangat mengharapkan di lingkungan itu akan tumbuh semacam sekolah minggu online, seperti itu. Jadi atau kumpul remaja online. Harapannya ke sana. Nah, nanti kalau teman-teman di lingkungan butuh pendampingan atau masukan, kalau kami bisa memberi, bisa sharing juga di PDP itu. Atau mungkin dari paroki lain yang masih bingung harus ngapain, bisa tanya ke Kak Dewi. Bisa. Kalau saya bisa jawab, dijawab. Karena dilemanya begini, karena kan Keuskupan mengeluarkan surat bahwa semua aktivitas kegiatan gereja itu ditiadakan sementara. Tapi itu menjadi, ya nggak tahu sih, tapi menurutku itu menjadi alasan untuk tidak melakukan apapun. Nah, itu yang susah. Betul. Nah, waktu tempo hari itu di narasumbernya PDP juga menyampaikan ya bahwa kita sekarang itu harus berpikir hal apa yang bisa kita lakukan dengan situasi ini. Apakah kita harus ya wes tunggu aja, padahal kita menunggu nggak tahu sampai kapan gitu kan, di PHP-in aja terus gitu. Ya, sekarang apa yang harus kita buat? Gitu loh. Kita mau duduk berpangku tangan atau kita mau mulai kita coba aja dulu. Nanti berhasil urusan belakangan. Akhirnya lewat sapaan online itu ya. Lewat sapaan online. Kalau misalnya butuh dihibur stand up comedy. Nanti kita kan tahu lah. Iya, tahu lah ya. Prosesnya ada. Bisa. Kalau butuh MC. Promo sendiri-sendiri. Kalau butuh guru TK, masuk promosi aku ya iso. Terus ini 22 tahun itu pernah nggak punya pengalaman yang menguatkan Kak Dewi secara iman? Jadi kayak semakin yakin ya memang bener ini jalan ninja. Memang ini yang harus. Ya memang aku di sini memang dipakai sebagai
alat oleh Tuhan itu di sini. Nah itu momen apa yang meyakinkan itu? Kan pasti ya di awal-awal tahun kan masih meraba-raba kan. Ya, apalagi waktu itu SMA ya. SMA kan masih masa-masa dolan. Apalagi Sidoarjo kan ya nggak terlalu. Tapi aku ini kan alim, jadi nggak suka dolan. Anak rumahan aku ini. Itu ada nggak pengalaman yang kayak di momen itu lalu ya wis memang aku jalan di sini, aku dipakai Tuhan jadi alat untuk di sini. Ada nggak? Ada dong. Gimana? Kepercayaan dari para orang tua anak dia atau anak remajanya. Jadi seringkali kan anak-anak remaja atau anak-anak dia itu justru ada yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tua. Tidak semua ya, tidak semua, tapi ada. Nah, kadang menjadi sarana, perantara. Nah, terlalu mereka orang tua ngobrol, lalu mereka bisa akhirnya mereka bisa ngobrol lagi. Itu yang bikin kayak mungkin benar ini adalah jalan yang harus kamu jalani. Sehingga anakmu itu tidak curhat ke tempat yang salah. Seperti itu. Itu sih yang paling berkesan. Pernah nggak ada yang sampai berhasil gitu, maksudnya orang tua pengen ngomong ke anaknya nggak bisa, lewat Kak Dewi lalu ternyata berhasil, ada perubahan gitu. Puji Tuhan, ada. Apa itu yang mungkin ada peristiwa yang tapi ada juga yang gagal. Iya. Tidak semua gagal. Iya, tapi yang berhasil itu apa ya? Dia kabur gitu loh dari rumah. Minggat. Kabur itu minggat ya bahasa Jawa. Iya, betul, minggat. Aku biar sering minggat. Gak digoleki. Tapi luwe mulai. Dolan gitu. Gimana, ada anak yang minggat? Ya ngerasa kalau orang tuanya tuh udah gak sayang. Bukan gak sayang, tidak mengerti aku. Biasa lah ya. Biasa. Maunya sendiri. Iya. Orang tuanya tuh sakarepe dhewe. Kan anak-anak itu yang paling jago ya. Betul. Kasih label ke emaknya. Seperti itu. Tapi ya juga orang tuanya juga gitu. Susah diatur, anaknya dibilang susah diatur. Bahkan ada yang bilang, saya sudah putus asa sama anak saya. Saya sudah tidak tahu mesti ngapain lagi. Nah, itu apa? Rumono, Pak. Loh. Saya curhat deh. Gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi ya ngobrol ke orang tuanya, ngobrol ke remajanya. Duh, minggat itu sudah dicari apa belum? Yo dicari lah. Kak Dewi ikut nyari. Caranya beda. Aku tak telepon, ayo kita ke McD. Boleh sebut merek nggak di sini? Boleh. Semua merek boleh disebut sini. Begitu. A box off waktu itu belum ada. Coba ada nongkrong di dapur. Jadi ya nongkrong biasanya, ya rodok tekor titik lah. Iya. Lalu dia datang. Ya ngobrol kenapa, bla 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 bla, terus dia cerita. Akhirnya selesai masalahnya. Ya paling enggak mereka ketemu ya. Paling enggak mereka ketemu, mereka bisa ngobrol, pulang. Ya udah itu sekarang udah baik-baik aja. Luar biasa. Sampai ada yang mau bilang mau menyeberang ke Sungai Yordan itu. Wah, itu beda agama. Iya. Tapi ada juga yang sedihnya ya kalau pas tidak bisa mereka mendampingi dan mereka akhirnya nggak bisa berkomunikasi, ya itu sedih sekali. Tapi enak kalau ada Kak Dewi ya. Kalau ada masalah gitu bisa cerita-cerita gitu ya. Tapi harus sambil makan. Iya, otakku itu buntu nih nggak makan. Saya dulu cerita ke Satpam Noma. Terus dilaporno. Terus tambah di penjara. Tambah di Seneni. Saya boleh nitip anak biak 2 enggak? Ini kan enggak berarti yang disuruh. Oh iya. Ini ya? Iya. Oh iya. Jadi dia bingung rumahnya tuh di mana, dia bingung. Oh gitu. Iya. Bisa ya? Iya. Langsung datang ke Sidoarjo. Bantu saya jualan ayam. Iya. Nah, kira-kira ada nggak Kak pesan-pesan untuk OMK yang mungkin ya mungkin ada masalah itu, atau mungkin para pendamping yang masih bingung, pikir corona ya belum selesai, harus ngapain? Pesan buat pendampingnya dulu ya. Teman-teman pendamping dimanapun, waktunya kita untuk berdamai dengan keadaan. Ya, jadi
ya udahlah biarin aja si COVID dengan gayanya. Nah, kita juga lakukan gaya kita dalam mendampingi. Jadi COVID itu bukan alasan untuk kita tidak berbuat apa-apa dalam pendampingan. Banyak cara. Mungkin kita nggak bisa nongkrong ya, nanti digerebek. Ya online. Toh pasti teman-teman semua tuh udah familiar lah dengan online zaman sekarang ini. Nah, jangan khawatir. Anak-anak damping kita itu juga sudah fasih karena tugas-tugas mereka dilakukan secara online. Jadi mari berbuat sesuatu. Udah itu aja dulu, berbuat sesuatu. Hasil akhir itu nggak usah dipikir. Betul. Ya hasil akhir nggak peduli lah nanti mau jadi apa atau nanti banyak yang datang atau enggak, itu bukan jadi prioritas dulu. Tapi lakukan saja dulu. Lakukan saja dulu. Minimal sapaan ya. Minimal sapaan. Jangan dibiarkan saja sampai akhirnya nanti mereka cari sapaan di tempat lain. Nah, itu yang berbahaya. Gitu. Kemudian untuk teman-teman kaum muda, mari juga terbuka dengan sapaan-sapaan. Jangan menutup diri, jangan merasa kamu paling sibuk sendiri juga. Jadi kita juga perlu membangun iman kita. Banyak kok sarana-sarana di sekitar kita. Salah satu channel ini, ya kan? Salah satunya channel ini. Jadi yang bisa membangun iman kita supaya tidak kering di masa pandemi ini. Seperti itu. Jadi kalau diundang ada meeting Zoom di parokinya, yo melo, didengarkan. Wong yo nang kasur kan Iya. Yo gak repot nang kasur. Ada kesempatan mengembangkan iman ya melo. Iya, betul. Apapun lah ya. Lagi sekarang ini lagi banyak banget ya webinar. Wah, banyak banget. Iya. Ada yang berat, ada yang ringan banget. Ya wis melo yang sesuai kemampuan. Yang ringan-ringan aja dulu. Iya. Pokoknya ojo plumbru enang omah koyo sarung mamel. Oke. Iya. Nah, seperti biasa narasumber boleh bertanya satu pertanyaan untuk kita, bebas untuk channel ini, untuk hostnya bebas. Ini nih, suruh tanya ini tuh selalu bingung ya. Nah, saja kami berdua adalah biak. Iya. Halo adik-adik. Aku pengen di celana. Cebol sendiri. Ya, apa ya? Lebih kepada bingung kan akhirnya. Pertanyaan untuk channel ini. Atau untuk hostnya. Atau mungkin tanya tarif saya. Apa sih? Harapan teman-teman yang di sini, harapan teman-teman yang di sini. Kalau tadi kan saya udah bilang ya, harapan saya untuk teman-teman muda dan pendamping. Harapan teman-teman ini, saya lihat kan ini OMK Surabaya. Betul. Ya, OMK Surabaya ya. Surabaya itu kan luas. Ya. Betul. Dari ujung sampai ujung. Betul. Nah, harapan teman-teman yang ada di sini untuk teman-teman OMK yang ada di rumah dan yang ada di paroki-paroki yang di daerah ya, itu bagaimana? Itu harapannya apa untuk teman-teman OMK yang mungkin masih termasuk kategori OMK kaum rebahan? Ya kan masih ada ya, OMK kaum rebahan di luar sana, tapi bukan bukan paroki Santa Maria Annunziata. Bukan di Surabaya. Bukan di Surabaya. Zimbabwe. Ghana. Channel ini tekan kono. Iya. Seluruh dunia. Mungkin Paus Fransiskus saya nonton. Mungkin. Sekarang ya. Korea nyampe ya? Sampai Korea. Tenang aku. Ya itu harapannya apa buat teman-teman OMK di luar sana? Nah, kalau saya sih ya sebenarnya pandemi itu kesempatan. Kesempatan kita untuk keluar dari kesibukan yang biasanya kita sampai nggak lupa untuk belajar sesuatu, terus terjebak di rutinitas. Bahkan channel ini pun terciptanya karena pandemi ini, karena kita semua lagi memang rutinitas kita tuh udah ada semua. Nah, maka harapannya adalah teman-teman bisa lah belajar sesuatu, membuat sesuatu, apapun yang bisa dipelajari selama pandemi ini berlangsung. Belajar bahasa isyarat. Ya, apapun, belajar bahasa
Anjing ya bisa. Ya, bahasa macan, kucing. bisa dilatih. Pun binatang. Iya, iya. Ya itu sih. Ya. Jadi kesempatan lah, ini kesempatan emas. Hidup Ya. adalah kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Rodok Leon. Biasanya nggak latihan. Oh, iya, iya. Spontan. Oke, manut. Kalau Mas Didit bagaimana? Kalau saya harapannya terhadap OMK Surabaya ada di kaos OMK Surabaya yang terbaru. Nah, Tulisannya itu orang muda Katolik kudu obah. Wis. Iya. Oh iya benar-benar. kudu oba. Wis. Ya. Ojo abu. Ah, Benar nggak? betul. Benar ya? Sing abu itu anak STMA ya. Iya, jadi Mbak. Abu. OMK Surabaya, gimana? OMK Surabaya Kudu oba. ojo Ojo abu. abu. Apa meneh abu? Tersinggung aku. Apa meneh abu karena lemah ya. Iya. Sopo iku? Ya, tadi. Yang dimaksud tadi. Iya, iya. Kudu oba itu apa frasa Jawa tapi ya itu filosofinya dalam. Ya wis pokoknya berbuat apapun yang bisa. Iya. Sampai mungkin lek jempolnya tok sing iso oba gak Wis apa-apa. jempol itu. Makanya kita itu ngundang orang-orang muda yang di masa pandemi ini masih melakukan sesuatu. Jadi Nah, semua kita undang, termasuk Kak Dewi salah satunya yang kemarin bikin PDB itu. nah. Supaya menginspirasi teman-teman yang lain di rumah, oh ya aku iso nggak sesuatu. Aku mau bercocok tanam ganja. Misalnya. Contohnya lho. Ini muridku nonton loh ini. Lek konangan ya diketok. Apalah sesuatu apa bikin rujak buah atau apa. Iya. Loh, ini bikin ini. Oh iya, Nah. kuliner. Kuliner. Yang Sidoarjo tak tunggu ya. Nah, Bisa ke IG ku atau ke IG-nya A Box of. Ya. mungkin bisa cari jodoh mungkin. Bisa diatur. Jodohnya yang anak remaja, anak UMK ku ya. Iya, iya. Sidoarjo itu terkenal petis, jadi mungkin Kok iso petis? Iya. Apa nih petis? Petis. udang. Udang. Oh, petis udang. Ya, ambek lumpure. Wah. Jangan dilupakan itu, aset itu. Iya, iya. Mungkin itu bisa bisnis itu. Bisnis. Habis ini kami mungkin membuat bisnis baru. Lulur. Nah, Lulur Lapindo. Ya. Sambil luluran sambil makan ayam. Nah, Belum pernah loh? bisa memutihkan kulit sak balungnya. Iya. Varian baru. Iya, iya, iya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah nonton video kita. Terima kasih juga Mbak Kak Dewi. Kak Dewi sudah mau datang ke Terima kasih. OMK Surabaya. Untuk teman-teman jangan lupa juga subscribe, like, and share. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @OMK Surabaya. Oke, itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. kalau tadi PDB itu apa? Pendampingan dalam pandemi. Ada ODB. Orang muda dalam pandemi. Saya OTG. Apa sih? Orang tanpa gigi.